when you're looking ready to set it on fire. Come on and cha-cha-cha with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight. Oh, I like it like that. She working that back. I don't know how to act. Ooh. Halo teman-teman, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Jose Zafira dengan NIM 231021122008. Kali ini saya akan membahas tentang analisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup dan sumber daya alam berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mulabo nomor 131-PIT-B-2013 PNMBO, yaitu tentang kasus PT Kalista Alam. Nah, sebelum saya masuk ke analisis hukumnya, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana kasus ini tuh terjadi. Nah, kasus ini bermula di kawasan Rawatripa yang berada di Aceh. Rawatripa merupakan salah satu kawasan gambut yang memiliki fungsi ekologis yang sangat penting. Kawasan ini juga berperan sebagai penyimpanan cadangan karbon, pengatur tata air, sekaligus habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna, teman-teman. Oleh karena itu, keberadaan kawasan gambut seperti Rawatripa memiliki nilai yang sangat besar bagi lingkungan hidup. Nah, di kawasan tersebut juga terdapat sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang bernama PT Kalista Alam. Perusahaan ini melakukan kegiatan pembukaan lahan untuk kepentingan pengembangan perkebunan kelapa sawit. Dan dalam praktiknya, proses pembukaan lahan yang dilakukan oleh PT ini menimbulkan kebakaran pada area yang sedang dipersiapkan untuk penanaman. Dan kebakaran pertama pun terjadi pada bulan Maret tahun 2012. Namun, peristiwa tersebut bukanlah kejadian yang berdiri sendiri, karena beberapa bulan kemudian, tepatnya pada bulan Juni tahun 2012, kembali terjadi kebakaran pada area perkebunan yang sama. Kebakaran tersebut berlangsung selama beberapa hari dan menimbulkan kerusakan yang cukup luas. Nah, yang menjadi perhatian dalam kasus ini tuh adanya penyelidikan yang menunjukkan bahwa kebakaran tersebut bukan merupakan kebakaran alami. Berdasarkan keterangan para ahli dan hasil pemeriksaan lapangan, ditemukan adanya pola kebakaran yang mengarah pada kegiatan pembukaan lahan secara sengaja. Api yang terkonsentrasi pada area yang sedang dibuka untuk perkebunan, dan kejadian serupa berulang pada lokasi yang sama dari tahun ke tahun. Nah, selain itu, perusahaan juga diketahui tidak memiliki sarana pencegahan kebakaran yang tidak memadai, tidak tersedia menara pengawas api yang cukup, tidak ada tenaga pemadam kebakaran yang terlatih dalam jumlah yang memadai, dan sistem pengendalian kebakaran yang dimiliki pun juga tidak berjalan secara efektif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tidak menjalankan kewajiban untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan usahanya. Nah, akibat kebakaran tersebut, dampak yang ditimbulkan itu sangat besar, teman-teman. Sekitar 1.000 hektar lahan gambut mengalami kerusakan. Tidak hanya itu, kebakaran juga menyebabkan rusaknya lapisan gambut yang selama ini tuh berfungsi sebagai menyimpan karbon dalam jumlah besar. Habitat flora dan fauna juga ikut terdampak. Fungsi ekologis kawasan menurun dan pelepasan gas rumah kaca meningkat sehingga memperburuk kondisi lingkungan hidup juga tentunya. Dan jika kita lihat dari sudut pandang lingkungan, kerusakan lahan gambut merupakan masalah yang sangat-sangat serius. Lahan gambut membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terbentuk secara alami, bahkan ratusan hingga ribuan tahun. Oleh karena itu, ketika lahan gambut rusak akibat kebakaran, kerusakan tersebut tidak dapat dipulihkan dalam waktu yang singkat. Kerugian yang muncul bukan hanya dirasakan saat itu saja, tetapi juga dapat dirasakan oleh generasi berikutnya. Atas peristiwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum kemudian mendakwa PT Kalista Alam melakukan tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara ini. Nah, menurut saya penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap PT Kalista Alam juga sudah tepat. Hal ini karena tindak pidana yang terjadi berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan. Kebakaran yang terjadi bukanlah perbuatan yang terpisah dari aktivitas perusahaan, melainkan terjadi dalam rangka pembukaan lahan
yang akan digunakan untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit. Dalam hukum pidana modern, korporasi tidak lagi dipandang hanya sebagai badan usaha yang mencari keuntungan. Korporasi juga dapat menjadi subjek hukum pidana, yang artinya apabila suatu perusahaan melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindakan pidana dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun lingkungan, maka perusahaan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Dan dalam dasar hukumnya dapat ditemukan dalam pasal 1116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengakui korporasi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan dalam kegiatan usahanya. Dan apabila dianalisis menggunakan teori identifikasi atau identification theory, pertanggungjawaban PT Kalista Alam menjadi cukup jelas. Dan teori ini juga menjelaskan bahwa tindakan keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh pengurus perusahaan dapat dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Dengan kata lain, korporasi tidak dapat bersembunyi di balik statusnya sebagai badan hukum apabila tindakan yang dilakukan pengurusnya justru menguntungkan perusahaan. Dan dalam perkara ini, pembukaan lahan dilakukan sebagian dari kegiatan operasional perusahaan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit. Kebakaran yang terjadi juga berulang pada area yang sama dan berkaitan langsung dengan proses pembukaan lahan tersebut. Oleh karena itu, tindakan tersebut tidak dapat dipisahkan dari aktivitas perusahaan sehingga pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada korporasi. Dan selain teori identifikasi, kasus ini juga dapat dianalisis menggunakan teori vicarious liability. Dan menurut teori ini, perusahaan bertanggung jawab atas tindakan para pekerja atau pihak yang bertindak untuk kepentingan perusahaan selama tindakan tersebut dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaannya. Artinya, meskipun tidak terbukti bahwa direksi secara langsung melakukan pembakaran, perusahaan tetap tidak dapat melepas tanggung jawabnya karena tindakan tersebut dilakukan untuk mendukung kegiatan usaha dan memberikan keuntungan bagi korporasi. Dan dalam kasus PT Kalista Alam juga menunjukkan penerapan prinsip strict liability. Dalam hukum lingkungan hidup, prinsip ini menekankan bahwa yang menjadi fokus tidak hanya siapa yang melakukan pembakaran secara langsung, tetapi juga apakah kegiatan usaha tersebut telah menimbulkan kerusakan lingkungan. Dalam persidangan terungkap bahwa perusahaan tidak memiliki sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran yang memadai. Selain itu, perusahaan juga memperoleh manfaat dari lahan yang dibuka melalui kebakaran tersebut. Fakta-fakta ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara aktivitas perusahaan dan kerusakan lingkungan yang terjadi. Dan menurut saya, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap PT Kalista tersebut sudah tepat karena menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi lingkungan hidup. Namun jika melihat luasnya kerusakan yang mencapai sekitar 1.000 hektar lahan gambut, saya berpendapat bahwa efek jerai yang diberikan masih perlu diperkuat. Dan hal ini karena dalam banyak kasus kejahatan lingkungan, keputusan penting biasanya berasal dari tingkat manajemen perusahaan, dan oleh karena itu, selain menjatuhkan pidana kepada korporasi, aparat penegak hukum juga perlu mengoptimalkan pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus yang terlibat dalam pengambilan keputusan agar tujuan pemidanaan dapat tercapai secara lebih maksimal. Dan sebagai penutup, putusan Pengadilan Negeri Mulaboh nomor 131/PIT-B/2013/PNMBO menunjukkan bahwa korporasi dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan dalam kegiatan usahanya. Dan dalam kasus PT Kalista Alam, kebakaran lahan yang terjadi secara berulang dan tidak adanya sistem pencegahan kebakaran yang memadai menjadi dasar kuat untuk membebankan tanggung jawab pidana kepada perusahaan. Dan menurut saya, putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Namun, penegakan hukum terhadap korporasi maupun pengurus perusahaan tetap perlu diperkuat agar mampu memberikan efek jerai yang lebih maksimal sekaligus menjamin perlindungan lingkungan hidup bagi masyarakat. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.